Halo Ibu, selamat pagi. Halo Mbak Vidya, gimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Nah, ada hal apa nih yang mau disampaikan tentang hari ini ke ruangan Ibu? Oke Ibu, jadi kan kemarin itu waktu kelas 11 ada tes minat bakat ya Bu dari Ibu. Nah kebetulan Bu, ini kan saya sekarang udah kelas 12. Saya bingung Bu, nanti kira-kira mau milih karir apa selanjutnya. Saya sih pengen kuliah Bu, cuma saya masih bingung jurusan apa yang sesuai sama diri saya Bu. Tuh, jadi Mbak Vidya ini mau tahu tentang lainnya berikutnya lagi ya. Sebelumnya Mbak Vidya udah tahu nih apakah kekuatan atau keahliannya Mbak Vidya? Tahu sih Bu, saya kan selama ini anaknya aktif ya Bu. Saya juga sebenarnya kuliah pun bingung Bu, karena saya selama ini lebih aktifnya di bidang non akademik. Misalnya kayak saya lebih suka olahraga dan segala macam gitu sih Bu. Terus Mbak ini pengen kuliah, udah ada nggak gambaran kuliahnya nanti apa, terus pekerjaannya nanti apa? Nah kalau mau kuliah saya sih ini sih Bu, saya kebayangnya pengen jadi mungkin kalau nggak psikologi, dokter gitu atau perawat Bu. Tapi kalau pekerjaan saya pengennya tuh mungkin jadi sipir Bu, atau mungkin jadi poluan gitu sih Bu. Terus dari hal itu misalnya Mbak juga tahu nih apa nggak kelemahan dari ataupun tantangan pribadinya Mbak? Kelemahan saya manajemen waktu sih Bu. Saya tuh suka nunda-nunda pekerjaan, jadinya labakan sendiri terus telat deh, semuanya hancur. Oke, jadi nih kalau ada teman ataupun keluarga Mbak Vidya nih yang bisa mendeskripsikan ataupun bisa yang biasa misalnya menceritakan kalau Mbak Vidya ini sifatnya seperti apa, yang paling menonjol deh dari Mbak pernah dengar apa? Pasti mereka bilangnya anaknya aktif sih Bu, banyak gerak, nggak bisa diam. Gitu, cocok ya Mbak ya. Terus aktivitas atau bidang apa yang paling menarik nih untuk Mbak Vidya? Untuk sekolah ini sih kedokteran sih Bu, karena tuh saya kan nonton film drama Korea tuh Bu, yang The Student of the Sun tuh. Jadi tuh saya tuh tertarik mau jadi dokter gitu Bu, atau enggak jadi abdi negara gitu Bu. Terus jika Mbak Vidya ini bisa memilih pekerjaan atau proyek atau ya tanpa batas nih, apa yang akan Mbak Vidya lakuin? Saya mau jadi dokter polisi mungkin Bu, atau enggak dokter tentara. Kan jadi udah jadi dokter, udah jadi abdi negara juga Bu. Bagus ya. Oke, terus apa nih yang buat Mbak Vidya kok bisa termotivasi yang buat Mbak makin mendorong Mbak tuh pengen banget tuh jadi? Nah jadi tuh sebenarnya Bu, karena nonton yang film drama Korea itu Bu, saya jadi termotivasi. Terus juga saya motivator lingkungan saya, kan kebetulan saya rumahnya tuh dekat Yeonjipur Bu, jadi tuh saya sering liat Halodeck gitu. Nah cuma tuh Halodeck di sana genit-genit tuh, jadi saya mau jadi Halodeck juga, tapi biar mereka nggak bisa genit sama saya. Iya betul banget ya. Terus Mbak Vidya punya hobi atau minat nggak? Ada Bu, saya tuh suka nari, terus saya juga ini sih suka kayak berbicara depan publik, kayak orasi gitu. Karena kan saya ini suka nyampaikan materi-materi gitu sih Bu, tentang kesehatan di PMR gitu sih Bu. Nah, apakah hobi yang minatnya Mbak Vidya ini bisa dikembangkan untuk menjadi karirnya Mbak? Bisa, kan saya kan aktif di PMR Bu, rajin berbicara juga. Nah dokter itu kan rajin ya Bu di kesehatan, terus banyak ngomong juga. Soalnya kalau dokternya diam, pasiennya nanti nggak tahu sakitnya apa. Terus saya juga aktif Bu, rajin olahraga, suka lari segala macam. Jadi cocok juga Bu mau jadi abdi negara. Cuma itu Bu, saya bingung harus jadi abdi negara dulu atau kuliah dokter dulu. Kalau saya sih pengennya dua-duanya. Bisa sebenarnya. Oke, terus apa nilainya yang paling penting buat Mbak Vidya dalam hidup karir, misalnya tantangan-tantangan tadi ataupun kreativitasnya, apa nilai yang paling penting bagi Mbak Vidya dalam hidup dan karirnya? Nah, kalau menurut saya sih Bu, ini paling penting itu
Mungkin terkait ini ya Bu, terkait kenyamanan tempat sih Bu. Mungkin walaupun saya tempatnya itu nyaman atau gimana, tapi kalau misalnya saya merasa nggak sesuai sama bilang itu kayaknya bakal sulit gitu. Seberapa penting keseimbangan dalam antara pekerjaan dan kehidupan pribadi? Penting banget sih Bu, karena kan kita harus juga menyesuaikan ya Bu, karena kan kita bukan robot Bu, masa nggak bisa menyeimbangkan antara keduanya. Kita manusia juga perlu istirahat. Ya memang sih kalau misalnya jadi abdi negara resikonya bakal jarang istirahat, tapi kan nyaman Bu. Kalau nyaman walaupun istirahatnya cuma sejam nggak apa-apa deh Bu. Apa ada faktor yang Mbak Vidya anggap penting dalam pekerjaan? Misalnya gaji, kerja tadi. Kalau masalah gaji sih Bu, setahu saya kan polisi memang gajinya kecil tapi tunjangannya banyak Bu, jadi itu cukup sih buat menunjang kehidupan saya berikutnya. Begitupun juga dokter Bu. Nah tapi saya tuh kadang bingung juga Bu, tiba-tiba pengen kuliah psikologi juga, soalnya saya tahu sekali konseling psikologi itu 2 jam 400.000 lumayan Bu. Kalau sehari 10 orang bisa 4 juta Bu saya sehari. Lumayan ya. Terus apa yang Mbak Vidya harapkan nih karir atau pekerjaannya di masa depan? Yang saya harapkan sih semoga pekerjaan saya yang mendekat ini bisa tercapai keduanya. Terus juga saya bisa betah dan merasa nyaman dan nggak menyesal mengambil keputusan itu. Nah, setelah dia mengulik tadi nih dari antara dua tadi, dokter ataupun menjadi penyelenggara tadi ya. Nah, antara bidang itu apa saja bidang atau jenis pekerjaan yang sudah kamu pertimbangkan yang paling kamu pengen duluan? Kalau yang saya pengen duluan sih Bu, ada kisahnya tadi tuh, ada kisahnya ya. jadi Kisahnya. mungkin jadi dokternya tapi dia besar ya Bu. Mungkin lebih jadi poluannya dulu kali ya Bu ya. Ya, Sibuk. dia asal bisa ngambil seripnya aja, aman sudah. Itu kan Apakah seripnya yang Mbak Vidya agak sudah susah melakukan riset diterima nih gitu. tentang misalnya peluang karir nanti di bidang yang Mbak Vidya minati ini? Jika Iya, sudah, jauh. apa itu? Oh udah Bu, karena Bu pasti kalau polisi itu peluangnya sampai nanti hari tua pun terjamin Bu, gitu pun juga dokter. Karena saya Bu bersikeras di antara kedua ini. Iya, Terus kalau Mbak Vidya pengen ngambil tentarannya, Polwan ya. lek-lekan aja itu. Oh ya? Lek-lekan Iya, aja itu, betul, kadang menang kadang kalah. Terus gimana Mbak lihat kondisi lapangan kerjanya saat ini? Lek-lekan aja Ada itu faktor eksternal afuk sama yang kapial. mempengaruhi Mbak Kadang Vidya menang kadang kalah. mengambil pekerjaan ini ya Polwan. Menurut saya karena seragamnya keren sih Bu, jadi itu yang menjadi faktor eksternal saya. Terus juga pasti selalu ada peluang buat ke pekerjaannya Bu, nggak bakal pernah habis. Ya, harus begitu supaya kalau diporkan orang takut-takut juga. Memang sibuk ya, ribet ya Mbak ya, lupa ya. Iya Bu, nggak apa-apa. Apalagi kalau ada isinya. Jadi Tapi kalau lain, iya. dari semua yang kita bahas tadi, Iya. Kalau pakai ada pion nggak itu memang yang kalau main di pengen, luarnya pasti main diisi terus betul, berapa liter. jelaskan mau ke Maka itu kantor. dia karena Mbak dia Mbak di- sudah mencari dia tahu kalau main bahkan anunya mencari itu riset tentang taruhan pekerjaan itu ya. ya bensin minumnya 5 liter ya, maksudnya hitungan Mungkin berapa bisa liter bensin. tapi dan menyarankan Anu kalau dia hitung berarti kalau 5 liter berarti 50. tadi mungkin bisa Ya, kalau dia berapa liter, 10 liter kah atau 1 drum kah, bahasanya kayak itu bebannya. jadi bagi dia mungkin kalau mau ambil kedokteran Ya, makanya kalau beasiswa pakai pion itu kalau kami gitu bagi suka dia keluar mentalnya dia karena sering taruhan. dilihat di nilai akademiknya termasuk anak yang berprestasi dan selalu mendapat juara, bahkan juga mengikuti beberapa ajang perlombaan nih. Nah Itu itu komentar- bisa itu tuh komentar bagi rohani dia itu, mengambil tapi untuk- jalur prestasi ataupun beasiswa karena Kalau sekarang ini banyak banget kalau apa pekerjaan ya, atau ya sinyal aja. Dia kalau udah ada beasiswa isinya, yang akan anu apa? diberikan nih dari Kalau main itu udah bergairah. pemerintah. Nanti Dia mungkin harus bagi berisi dia bisa tuh kalau 5.000 kah, 10.000 kah, yang penting ada minatnya isinya. dan pengen banget menjadi dokter
itu ada nanti bukan syarat dosen Iya, Mbak Vidya jika Mbak Vidya semangat memang main gitu. sangat berminat untuk mengambil beasiswa ini. Nah kalau poluan, ibu bisa Iya, membantu betul. juga Kalau mau maju kayak itu. untuk misalnya pemberkasannya ataupun Iya, ketika ngepor. mau Iya, dia harus jadi ngepor. bisa Bisa membantu. ngepor, harus Jadi ngepor. kalau Mbak Vidya merasa bahwa tesnya nanti Mbak Vidya merasa Supaya dia dapat main gitu, mainnya gitu. ibu yang bantu. Jadi antara kedua itu ibu bisa mengerti Iya. bagaimana Mbak Vidya nanti Kalau ada di sini kan ketika pasti mau serius dia mengambil main. antara dua itu. Jadi nanti kita akan lihat lagi hasil dari hasil ujian nanti bagaimana ketika Mbak sudah selesai ujian dan Mbak sudah mendapat keputusan yang pasti, Mbak bisa datang lagi ke ibu, nanti ibu akan bantu lagi untuk sesi selanjutnya. Bagaimana Mbak? Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu udah membantu dan memberikan saya pencerahan terkait karir apa yang diutamakan nantinya. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak Vidya, nanti bisa datang lagi kembali kalau masih ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke Ibu, terima kasih banyak Ibu. Selamat siang.